Bener nggak Pak? Benar? Bener. Benar. Oh, saya udah bisa nih Pak jadi pegawai sini Pak. Oh bisa. Memang mau. Mau apa? Bayarannya kecil. Ya. Emang kalau boleh tahu berapa sih Pak upahnya Pak ini Pak? 30.000. 30.000. Itu 30.000 sejam Pak? Sehari ya, sampai rampung ya. Seharian sampai rampung? 30.000? Iya. Ya nggak jadi deh Pak. Itu dari sini sampai nganterin warung ke tadi 30.000 Pak. Iya. Nah, yang Ya. penting buat cucu. Iya, yang penting buat cucu, buat keluarga ya Pak ya. Cucu saya kan anak yatim. Oh gitu. Jadi si Bagas tadi anak yatim Pak? Oh. Iya, jadi kalau di rumah tuh nggak ada temannya kan. Dari sini sampai nganterin warung ke tadi 30.000 Pak. Iya. Nah, yang Ya. penting buat cucu. Iya, yang penting buat cucu, buat keluarga ya Pak ya. Cucu saya kan anak yatim. Oh gitu. Jadi si Bagas tadi anak yatim Pak? Oh. Iya, jadi kalau di rumah tuh nggak ada temannya kan. Oke Pak, ini proses selanjutnya diapain Pak? Diragiin. Oh diragiin, ini raginya ya Pak ya? Iya. Oke, berapa banyak Pak ini raginya Pak? Ambil satu genggam dulu. Oh, satu genggam dulu dimasukin. Satu genggam lagi. Oke, udah ini aja Pak. Nggak ada yang lipinya. Oh itu litinya itu. Ini kan lipinya kan Boleh, sini Pak. Ini berapa banyak Pak? Saya bantuin Pak. satu sendok. Satu sendok aja, segini cukup. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi ini dilitiin nih namanya nih guys. Tuh, ini udah nih Pak. Iya. Cukup ya? Mm-mm. Jadi untuk sebesar ini raginya 2 genggam dan ini namanya apa Pak tadi? Lipi. Lipinya 1 sendok aja. Terus ini oh diaduk. Oke, boleh ya Pak? Diaduk aku sampai bantu. ke bawah. Oh diaduk sampai bawah. Dikocok tapi jangan kenceng-kenceng. Nanti asam lagi. Bapak udah berapa lama Pak kerja begini Pak? Lama sekali. Kira-kira berapa tahun Pak? Dari tahun 83. Ah, dari 83? Saya aja belum lahir Pak, Bapak udah pegang tempe begini Pak? Udah. Ya Allah. Pertama kali belajar dari sini sama siapa Pak? Yang ngajarin Pak? Teman-teman aja. Oh sama teman-teman. Ikut-ngikut gitu. Oh oke. Ikut-ngikut kerja kuli dulu. Oh lama-lama akhirnya jadi terbiasa seperti ini gitu ya Pak ya? Oh, oke. Terus udah kurang lebih 40 tahun nih nggak mau cari pekerjaan yang lain Pak? Habis yang paling enak Ini gitu. Jadi yang emang Bapak paling bisa iya. ini aja gitu. Oke. Jadi ini pun sebenarnya teman-teman Pak Sapari ini sudah hampir kurang lebih 40 tahun ya Pak ya menggeluti profesi ini dan belum ada kepikiran untuk berpindah alih profesi gitu mencari pekerjaan lain karena menurut Pak Sapari sendiri ini adalah pekerjaan yang membuat dia happy gitu. Aduh. Pak, tapi ini kalau boleh tahu nih Pak, Bapak emang dari dulu pegawai atau emang pernah punya atau gimana Pak? Pernah punya. Oh, Bapak dulu pernah jadi bos Bos tempe. bos tempe Pak? Oh, jadi Bapak dulu mandor-mandor doang gitu Pak? Iya. Wah, kalau boleh tahu terus tempat tempe yang Bapak punya kemana Pak? Jual. Dijual? Kenapa Pak kalau boleh tahu? Buat nyekolahin tuh. Buat nyekolahin Anak-anak. anak-anak jadi harus Bapak jual. Oh, berat nggak Pak ngelepas apa yang udah Bapak rintis dari dulu Pak? Berat, tapi kita mikirnya tadinya aku juga nggak punya apa-apa. Oh iya, jadi
sebenarnya Bapak Sapari sendiri pun berat untuk melepas apa yang sudah dia rintis. Tapi kata Bapak Sapari sendiri, ya mau gimana, awalnya juga saya nggak punya apa-apa. Jadi nothing tulus akhirnya gitu ya Pak ya. Iya. Aduh, makasih banyak ya Pak ya, pelajaran banget ya Pak buat kita nih. Ini udah jadi Pak kalau udah kayak gini Pak? Masih kurang ya? Masih kurang. Biasanya kalau bisa di sini diapain lagi Pak? Diwadain. Diwadahin, dimasukin ke tempat-tempat plastik itu. Oh, dipakin terus dikeringin gitu ya Pak ya. Oke deh kalau kayak gitu. Yaudah Pak, Papa bantuin lagi ya Pak ya. Oke. Oke, ini tadi udah dikasih ragi sama apa tadi Pak? Lipi. Lipi. Ini terus udah dikeringin, terus diwadahin sekarang ya Pak ya? Diwadain, ditakerin. Ditakerin. Oke, ini plastiknya yang udah dibolong-bolongin ya Pak ya? Iya. Ini kalau boleh tahu dimasukinnya per berapa Pak ini Pak? Nah ini takaran. Oh ini udah sesuai takarannya? Iya. Oke, jadi boleh langsung dimasukin Pak? Boleh. Oke. Ini kalau boleh tahu setiap hari ngerjain kayak begini dapat berapa plastik Pak? Oh ya berapa juta ya dari dulu. Berapa juta plastik? Ya dari dulu. Gimana? Bukan, ini sehari. Oh sehari yang enggak. Berapa Pak? Dari 1000 biji? Ribuan. Seharian aku ngerjain cuma berapa bungkus aku. Sementara yang harus dibikin tuh kayak 1000 gitu. Oh my God. Terus harus 1000 setiap hari Pak? Iya. Wow. Ini ngerjainnya berapa banyak Pak yang bantuin Pak kalau boleh tahu Pak? Dua. Kalau ini dua. 2 orang ngerjain satu hari 1000 plastik. Kebayang satu orang 500 pieces karena totalnya harus 1000 pieces plastik seperti ini. Oh, ini udah benar begini Pak? Udah. Benar. Oke. Biasanya kalau tempe yang nggak berhasil itu atau yang gagal itu nggak bisa diproduksi buat apa Pak? Wah. Ikut ke itu. Oh, ikut ke kulit. Buat makan sapi. Buat makan sapi, buat makan ternak. Dijual lagi Pak itu Pak? Ngasihnya. Jadi kalau kayak yang tadi pemirsa kan Papa ngelakuin kesalahan tuh. Terus buat makan sapi ya. Buat makan sapi, dijadiin borongan gitu. Ini sehari ngerjain beginian dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Nah ini jam sekian ini. Selesai jam? Ya sampai rampungnya aja. Sampai rampungnya aja? Iya. Nanti kalau udah dirampung terus ditaruh? Dipak. Terus didiemin kayak tadi itu? Difermentasi. Oh, ini udah Pak. Banyak lagi Pak ini. Ada apa ini rame-rame begini? Pas kita lagi packaging si kedelainya ini, itu tiba-tiba mandornya datang dan marah-marah. Nggak ada izin sama saya. Situ siapa situ? Bapak nggak kenal saya Pak. Nggak. Saya artis Pak. Nggak, saya nggak kenal. Apa ini rame-rame begini? Begini Gimana Pak. kalau produksi tempe saya ini gagal? Pak, Bapak jangan marah-marah dulu. Ini kita dari tim Antv. Tadi udah izin sama Pak Sapari buat bantuin Bapak buat bikin tempe. Ini kalau orang lain yang bikin, yang nggak biasa, Pak. Ini bisa gagal produksi tempe kita. Ternyata kalau orang yang nggak biasa bikin tempe, terus akhirnya bikin tempe, nanti malah bikin tempenya jadi gagal. Ya biarin nanti kalau ternyata gagal diganti pakai gaji saya nggak apa-apa. Betul, Pak ya? Iya. Pak Sapari itu kayak dengan entengnya bilang, ya udah kalau emang rugi nanti potong aja dari upah saya hari ini. What? Upahnya dia aja sehari itu cuma 30.000. Terus apalagi yang mau dipotong? Iya tuh tadi juga jatuh, nggak hati-hati kerjanya. Ya, Lain kali hati-hati ya. Iya. si Bapak tadi kayaknya fine-fine aja, sekarang ikut ngomporin.
Aku pikir kita selama ini baik-baik loh mas. Tapi ternyata dia kompor. Gebes tahu nggak? Ya udah Pak, ini saya hati-hati Pak. Jangan sampai nanti Pak Sapari gagal juga gitu. Maaf ya Pak ya. Iya, yang benar ya kerjanya. Iya. Makasih. Ini galak kayak gitu Pak tiap hari Pak. Mandornya Pak. Iya, namanya juga mandor. Ya Pak, maaf ya Pak. Jadi nanti kalau ini gagal, gaji Bapak jadi dipotong. Nggak apa-apa. Beneran Pak. Iya. Itu jadi kagak enak. Aku ngerasa bersalah banget dan aku minta maaf. Tapi lagi-lagi Pak Sapari cuma nanggepinnya kayak yang ya udah santai gitu. Makin ngerasa bersalah nggak sih lo digituin? Ya udah deh, mudah-mudahan ini nggak gagal ya Pak ya. Pada berhasil semuanya. Terus ini abis ini diapain Pak ini nanti Pak? Oh itu diliminnya, aku udah dilem. Oh, oke. Jadi ini teman-teman, ini pemirsa ini tuh bakalan nanti dilem pakai api gitu. Jadi tuh kayak gitu contohnya tuh. Oke, segini udah cukup ya Pak ya? Cukup ya. Kayaknya kalau ngeliat sih gampang ya, tapi kalau meraktekin lumayan susah ya. Tuh, kalau nggak ini buru-buru dia bakalan meleleh. Bisa-bisa sehari dapat 1 ya. Oh iya. Nah ini kayak gini nih guys. Udah nih Pak, benar pakai gini Pak. Oh, berantakan. Oh berantakan Pak. Gagal lagi. Dan ternyata untuk ngebuat tempe ini nggak segampang yang aku pikirin. Jadi makanan yang sehari-hari hampir tiap hari aku makan dengan mudah, ternyata ini prosesnya tuh susah banget gitu. Sampai tangan aku kena api. Ini percobaan saya yang kedua guys. Ambil segini, kita lihat apakah berhasil. Tarik yang kenceng. Tarik yang kenceng. Au! Au! Panas banget Pak. Oh ya hati-hati ya tuh. Bisa melepuh itu. Iya. Panas kan. Jadi kalau emang nggak hati-hati nih, karena plastiknya panas, Iya, akhirnya ditempelin api bagus panas. kagak tangan melepuh ya Pak ya. Iya. Bapak sering kena api kayak gini Pak? Seru. Oh, ini Pak udah bagus Pak, tuh lihat. Itu bagus. Bagus Pak. Oke, Pak ini nanti kalau udah selesai kayak gini ditaruhnya di mana Pak? Itu raknya banyak. Oh, kalau udah selesai gini langsung tinggal taruh di rak situ Pak? Iya. Oh, oke. Oke guys, ini semua masih banyak dan masih segini. Kita baru ngerjain 1, 2, 3, 4. Ya Allah, belum ada 20. Semangat, kita bisa. Kalau ngobrol terus, mau selesai jam berapa ini? Semangat Pak. Ya. Selesai packaging kedelainya ini, kita langsung taruh di rak. Berapa lama Pak didieminnya Pak? 1 hari 1 malam itu. Nah, ini jadi 1 hari 1 malam nih didiemin. Ntar udah bisa ready buat dijual ya Pak ya? Buat dijual. Tuh lihat pemirsa, buatan aku semua, bagus kan? Gak gagal. Wah, akhirnya selesai. Aduh ya Allah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Aduh kelar juga, kita bisa pulang. Nih, upah Bapak hari ini. Lah, bukannya 30.000 sehari katanya Pak? Saya rugi. Ini jadi dipotong. Ya, potong. Ya Allah. Terima kasih ya. Pak, ini beneran Pak, nggak bisa dipotong goceng aja Pak. Bapak nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak dipotong. Tadi kan memang jatuh. Bapak ikhlas Pak. Udah maafin aku ya Pak, sekali lagi ya Pak ya. Iya. Oh, boleh deh Pak, yuk kita pulang Pak.
Jadi tadi abis bikin tempe, aku memutuskan untuk ikut Bapak pulang ke rumah Bapak. Dan ya udah sampai di rumah Bapak aku tertegun. Pak Sapari bersama cucunya tinggal di sebuah kontrakan kecil yang ukurannya tidak begitu luas. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana yang sekedar cukup untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Meski jauh dari kata mewah, rumah ini menjadi saksi bisu perjuangan dan kasih sayang seorang kakek yang berusaha sekuat tenaga memberikan yang terbaik untuk cucunya. Di tempat sederhana ini justru menyimpan cerita besar tentang ketulusan dan juga pengorbanan. Jadi Bapak sendirian di sini, Pak? Bapak udah lama tinggal di sini, Pak? Udah. Oh, udah lama ya? Oh, berdua doang sama cucu, Pak? Iya. Si siapa tadi cucunya namanya? Bagas. Bagas. Tapi emang kalau boleh tahu nih, Pak, Bagas kenapa bisa tinggal sama Bapak jadinya? Ya, urusan keluarga ya. Keluarganya Bagas sudah nggak ada gitu, Pak? Oh, ada sih, cuman jauh-jauh gitu. Ini dia. Abis main dari mana? Oh, dari lapangan. Main apa? Bola? Enggak, Main apa? tema. Bagas tiap hari manggilnya apa? Kakek? Kakek. Tiap hari tinggal sama kakek ya berarti ya? Oh, terus kalau kakek lagi kerja, kalau Bagas libur suka ikut gitu. Bagas sayang nggak sama kakek? Sayang. Pak, ini kalau maaf banget nih Pak, ini agak personal. Kalau boleh tahu Bapak sendiri, istri Bapak nggak ada Pak? Istriku meninggal dulu. Terus ini kenapa akhirnya Bapak memutuskan untuk Bagas sama Bapak aja deh? Daripada nggak ada temennya.